Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Allah telah menciptakan manusia untuk kebakaan, dan ia dijadikannya gambar hakikatnya sendiri. Tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia, dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Tetapi jiwa orang benar ada di tangan Allah, dan siksaan tiada menimpa mereka. Menurut pandangan orang bodoh, mereka mati tampaknya, dan pulang mereka dianggap malapetaka, dan kepergiannya dari kita dipandang sebagai kehancuran. Namun, mereka berada dalam ketentraman. Kalaupun mereka disiksa menurut pandangan manusia, namun harapan mereka penuh kebakaan. Setelah disiksa sebentar, mereka menerima anugerah yang besar, sebab Allah hanya menguji mereka, lalu mendapati mereka layak bagi dirinya. Laksana emas dalam dapur api, diperiksalah mereka olehnya, lalu diterima bagaikan kurban bakaran. Maka pada waktu pembalasan mereka akan bercahaya, dan laksana bunga api yang berlari-larian di ladang jerami. Mereka akan mengadili para bangsa dan memerintah sekalian rakyat. Dan Tuhan berkenan memerintah mereka selama-lamanya. Orang yang telah percaya kepada Allah akan memahami kebenaran, dan yang setia dalam kasih akan tinggal padanya. Sebab kasih setia dan belas kasih menjadi bagian orang-orang pilihan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya, mereka Ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk hatinya. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Injil Suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada para murid, "Siapa di antaramu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena ia telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kalian. Apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, 'Kami ini hamba-hamba tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus menuntut setiap murid untuk menjadi pribadi yang rendah hati dan melayani dengan penuh kasih, layaknya seorang hamba. Orang yang demikian akan memperoleh ganjaran hidup kekal yang dijanjikan oleh Tuhan. Mengapa demikian? Karena tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa dan tidak mampu berbuat apapun. Jadi, mengapa menyombongkan diri? Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau menyegarkan kami dengan sakramen suci.
Semoga hati kami sepenuhnya seirama dengan kehendak-Mu seperti Santo Martinus, sampai kami Kau persatukan dalam kerajaan abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Hak seorang pekerja. Dalam konteks hidup sekarang ini, istilah hamba secara konkret dapat ditemukan dalam diri para buruh atau pekerja. Sering terjadi konflik antara para pekerja dengan para pemilik modal, yang pada umumnya melanggar hak-hak pekerja. Gereja menilai dewasa ini kondisi kerja masih diwarnai oleh ekonomisme, materialisme, dan kapitalisme yang keras. Jadi, tidaklah mengherankan bahwa kaum buruh masih terus menderita. Gereja mendesak supaya kaum buruh diberikan hak-hak mereka. Manusia merupakan subjek kerja yang sebenarnya, karena manusia yang memiliki kepribadian. Oleh karena itu, tindakan-tindakan kerja harus mewujudkan kemanusiaan, bukan menjadikan manusia sebagai budak mesin. Selain itu, gereja juga memiliki perhatian pada soal upah yang diberikan kepada para pekerja. Semua pekerja berhak mendapatkan upah yang sesuai dengan pekerjaannya. Selain itu, para pekerja berhak atas keuntungan sosial, seperti pelayanan kesehatan, asuransi kecelakaan, hak atas hari tua, dan hak atas lingkungan kerja yang sehat serta aman.